Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja, selamat beribadah. Tema kita bulan Mei adalah ujian atau testing. Ayu berkata demikian. Kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kalau diuji Tuhan, siap-siap beri kemenangan. Amin. Amin. God bless you all. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siap menerima lawatan Roh Kudus, amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, Bapak Ibu yang ikut ibadah ini di lantai 1, Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kami. Tuhan, kami rindu, kami datang, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu. Tuhan Yesus menjamah setiap kami. Kami rindu Roh-Mu boleh menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu penuhilah setiap kami. Haleluya. Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Aku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
setiap kami Tuhan, berserah penuh kami perlu Engkau Yesus. hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu,
Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya. Terima kasih Engkau baik, kasih setiamu tak berkesudahan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, di altarmu, menyembah. Mari sama-sama lebih tinggi katakan, kami buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah. Oh haleluya, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, benar Tuhan, segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau. Kami berserah di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami yang siap dimuji, muliakan nama Tuhan. Lebih lagi katakan amin. Haleluya. Shalom. Ada pujian, ada sembah, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar.
Di sini ada kegerakan Tuhan terjadi, rohnya tercurah bagi saya dan saudara. Amin. Berikan salam kanan kiri, berikan senyum, katakan mari memuji Tuhan. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Aku percaya. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sama-sama lambaikan katakannya. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Oh haleluya. Yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana, Hosana. Oh Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Haleluya, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Berikanlah kami hati yang tulus dengan ucapan syukur untuk memberikan persembahan kami Bapa. Kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau
roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Corahan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan tak akan memberi Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang benar, Engkau Bapa yang tahu setiap keperluan anak-anaknya. Engkau tidak memberi ular yang beracun di saat anak-anaknya dan jemaatnya meminta roti. Kami mengucap syukur Tuhan. Tangan-Mu merenda dan membentuk kami menjadi suatu bangunan yang penuh urapan dari kuasa-Mu, urapan dari Allah sebagai penolong, pengajar, dan pembimbing yang dahsyat. Kami berterima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang selalu nyata di dalam setiap nafas hidup kami, di setiap kesibukan aktivitas anak-anak-Mu, dalam pekerjaan, dalam pergumulan. Engkau selalu ada baik dan luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah,
Jamaklah setiap hati kami Tuhan, sehingga hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu yang memberi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk mercusuar-Mu yang selalu menerangi setiap perjalanan kehidupan kami. Dimanapun kami ada, kami percaya terang-Mu menerangi kami. Terang-Mu membimbing kami dengan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Berkati semua jemaat ini. Bila mana saat mereka duduk diam, urapi mereka dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga pada saat jemaat-Mu meninggalkan rumah-Mu ini, mereka membawa kemenangan. Mereka membawa sukacita. Mereka membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Urapi juga mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah mulut ini hanya menyampaikan isi hati-Mu saja, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan nama Tuhan diagungkan dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat ibadah. Tuhan memberkati. Tadi pagi saya menyampaikan tema dengan biarlah semua jemaat mempunyai kerinduan untuk membangun hadirat Allah dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang siang hari ini dengan tema jadikanlah Tuhan mercusuar dan terang di dalam hidupmu ke depan. Setelah pasca pencurahan Roh Kudus, kita semua mengalami pencurahan itu. Kita semua mengalami jamahan Roh Kudus. Biarlah jamahan Roh Kudus itu menjadi percusuar dan terang di dalam kehidupan kita ke depan. Karena tanpa terang dan kuasa Tuhan, kami yang banyak kekurangan tidak akan pernah sanggup melewati kegelapan dunia yang semakin jahat ini. Di mana-mana banyak kejahatan, hukum diabaikan. Mereka melanggar jalan traffic light, tidak merasa salah lagi. Tetapi Tuhan mau kepada kita sebagai anak-anak terang, biarlah kita selalu memancarkan terang itu. Di tengah-tengah dunia yang gelap, kalau kita menjadi pelita terang Tuhan, maka dunia ini akan mendapatkan damai sejahtera. Jangan pikir kita ini minoritas. Justru di minoritas, kalau kita semakin getol dan mau membangun hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mencapai mercusuar itu, seperti kapal di tengah lautan, waktu mereka memasuki pelabuhan, dia membutuhkan mercusuar sebagai petunjuk. Oh, di sana pelabuhan. Demikian juga kalau hati kita ini selalu merindukan mercusuar Tuhan, yaitu kuasa Roh Allah yang ada di sana, yang selalu dicurahkan untuk kita semua yang mengandalkan terang itu. Seluruh kehidupanmu, pekerjaanmu, usahamu, sampai anak menantu cucumu akan mendapat terang dan berkat itu. Katakan amin. Itu janji Allah. Karena Tuhan menjadikan kita, Dia punya satu rencana yang indah. Bukan menjadi suatu manusia yang yatim. Kita dibentuk oleh Tuhan. Kita dijadikan oleh Tuhan. Supaya kita menjadi segambar dengan Allah. Yaitu segambar dengan putranya Yesus. Segambar dengan kuasa rohnya. Yaitu Roh Kudus. Yang beberapa hari kemarin kita menikmati pencurahan itu. Biarlah itu kita simpan di dalam kehidupan kita untuk membimbing kita semakin dalam masuk hadirat Allah. Mari kita masuk. Saya ajak semua membuka Yohanes pasal 12. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik
Karena kita akan tahu. Mari kita buka Yohanes pasal 12. Karena terang Tuhan akan menyelidik setiap hati dan pikiran yang ada di dalam hidup manusia. Mari kita buka Yohanes pasal 12 ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 12 ayatnya yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, garis bawahi. Dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu seluruh rumah itu. Saya ingin sampaikan, kenapa mereka mempunyai hati mengadakan perjamuan untuk Tuhan. Kenapa kita menyediakan hati untuk selalu datang untuk ibadah? Itu bukan karena kita hebat, tidak Bapak Ibu. Itu karena kuasa roh Tuhan yang sudah menerangi dan dicurahkan di dalam roh jiwa kita dan berdaulat dengan roh jiwa kita, sehingga Tuhan membuat hati kita, roh jiwa kita siap untuk menjamu Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang ke ibadah, di saat mereka memuji menyembah tadi, itu merupakan satu jamuan yang kita anugerahkan, kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kuasa roh Tuhan yang ada di dalam hati. Sehingga kita punya kerinduan untuk menyediakan perjamuan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dikata ayat berikutnya berkata, dan Marta melayani. Kenapa Marta mempunyai gairah untuk melayani Tuhan? Kenapa jemaat dan pelayan Tuhan di gereja ini punya gairah untuk melayani Tuhan? Bukan karena kita hebat, tidak. Sekali lagi saya sampaikan, karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan roh jiwa kita untuk rindu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ibadah, di saat mereka kalian memuji, menyembah, dan duduk diam di saat Tuhan menyampaikan firman, dan kalian menyimak dengan sangat luar biasa, Tuhanmu Yesus senang. Tugas kita hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, dan kita bisa menjadikan Tuhan mercusuar dan terangnya untuk memimpin perjalanan kehidupan kita, Tuhan berkata, anak-anakku, kemanapun apapun yang engkau kerjakan, Tuhan berkata, aku akan membuat kalian berhasil. Kenapa? Karena kita mengandalkan Dia. Seperti kita tuan atau majikan, di saat karyawan itu mengandalkan kita, sehingga dia melakukan semua pekerjaan dengan baik, hati kita sebagai majikan atau tuan senang enggak? Senang. Demikian juga Tuhan Yesus, demikian juga Roh Kudus yang menyertai setiap langkah perjalanan kita, yang memberikan terang itu. Engkau katakan terima kasih. Saya dari kecil, papa mama saya mendidik saya untuk bisa berterima kasih. Kalau papa mama saya dulu ngomongin tidak terima kasih, kamu harus bisa mengucapkan kamsyang. Itu merupakan satu hal yang sangat menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan hati siapapun, terlebih di saat kehidupan kita diberkati, anak menantu cucu sampai cicit kita hidup, ditolong, diberkati dan dipimpin. Tetapi kalau kita tidak bisa mengucap syukur, Tuhan kecewa. Tetapi puji Tuhan, dengan jemaat di tempat ini yang mengikuti ibadah offline di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online, kita semua mengikuti dan menyembah, memuji dan menyenangkan dan mendengarkan firman-Nya. Tuhan berkata, aku
Aku sangat senang. Kalau Tuhan senang, berkat Tuhan akan melimpah. Terlebih lagi, ayat berikutnya. Mari kita perhatikan ayat yang kedua akhir. Sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Siapa Lazarus? Lazarus adalah pribadi yang sudah mati. Bahkan sudah berapa hari ada di liang lahat. Tuhan Yesus diberitahu oleh saudara Lazarus, Marta dan Maria, saudaraku Lazarus sudah mati. Yesus mendengar itu dia menangis. Yesus mendengar itu dia menangis. Kenapa aku terlambat datang? Dia mempunyai satu beban yang berat. Dia di dalam hatinya berkata, aku akan bangkitkan Lazarus. Hanya dari ruang di mana Lazarus ditanam. Yesus teriak, hai Lazarus, bangunlah, bangkitlah, keluarlah. Di saat Lazarus sudah bangkit, di saat saudaranya menjamu Yesus, dia ikut hadir. Sebagai apa? Sebagai ucapan kamsia tadi. Ketiga, ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, garis bawahi, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu seluruh rumah. Kenapa Maria melakukan hal itu? Karena Maria merasa, aku berhutang budi kepada Tuhan yang telah menggenapkan kembali seluruh anggota keluargaku, yaitu Lazarus yang sudah mati. Engkau bangkitkan, kita bertiga boleh bersuka cita melayani dan menyembah dan ibadah kepada Engkau. Maka Maria mengambil sesuatu yang sangat berharga bagi seorang wanita. Dia mengambil minyak narwastu. Bukan minyak abal-abal, bukan minyak yang sembarangan yang dia sekakan di kaki Tuhan, tetapi minyak narwastu yang mahal dan berharga, yang paling berharga mungkin untuk Maria, dia persembahkan untuk Tuhan. Demikian juga Tuhan mau, persembahkan hatimu yang sangat kudus untuk Tuhan. Selain itu, saya perhatikan di kata berikutnya. Setelah Maria menuangkan minyak narwastu di kaki Tuhan, dia tidak pakai gombal, dia bukan pakai lap biasa, tetapi dia menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Rambut seorang wanita merupakan mahkota bagi seorang wanita, betul ibu-ibu khususnya? Betul. Rambut merupakan satu mahkota keindahan dan kehormatan bagi seorang ibu atau seorang perempuan. Tetapi Maria korbankan untuk Tuhan Yesus. Di saat Maria menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya, saya percaya Tuhan tergerak hatinya. Karena dia melihat anaknya mempersembahkan yang sangat berharga dan sangat bernilai untuk dirinya, untuk mempersiapkan kematian Tuhan. Kalau kita semua bisa mempersembahkan yang termahal, bukan yang termahal, tapi yang sangat berharga bagi kita untuk Tuhan, Tuhan pun akan memberikan yang paling berharga untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk usahamu. Itu semua bisa kita lakukan karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang selalu mendorong kita untuk semakin loyal kepada Tuhan. Saya melayani banyak orang. Bagi mereka yang tidak mengenal firman dan Roh Kudus, bagi saya pelayan sangat berat. Karena waktu diajak ngomong mengenai firman Tuhan, dia berkata, apa firman itu? Apa Roh Kudus itu? Tetapi bagi mereka yang mengenal kebenaran firman Allah dan menjunjung tinggi firman Allah
dan menjunjung tinggi Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, yang berdaulat dengan dirinya, yang ada berdaulat dengan rohnya, itu mereka selalu berkata, puji Tuhan. Semua yang tidak mungkin. Tetapi kalau hati kita care dengan Tuhan dan sejalan dengan yang Tuhan mau, segala sesuatu penyakit, segala sesuatu masalah, segala sesuatu pergumulan kita yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi kita percaya. Tuhan Yesus sering mengatakan apa? Percaya saja. Percaya saja. Kalau kita percaya, yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada seorang penyakit kusta datang. Di waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia jengking menyembah Tuhan sampai di kaki Tuhan. Dan dia berkata apa? Tuhan, aku tahu kalau engkau sanggup dan kalau engkau mengulurkan tanganmu, aku akan tahir. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Karena Yesus melakukan sesuatu untuk orang itu. Karena apa? Karena dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan dia berkata, aku percaya engkau sanggup Tuhan Yesus. Tuhan hanya apa? Mengulurkan tangannya. Di saat Tuhan mengulurkan tangannya, tahirlah kusta itu. Tahirlah masalahmu. Tahirlah persoalanmu. Banyak orang saat ini, Bapak Ibu, di luar sana, bertanya pada saya, Pak Yosua Hadi, bagaimana menyelesaikan situasi ekonomi yang semakin berat? Karena mereka tidak mengenal Tuhan, saya kenalkan mereka. Datang kepada Yesus. Dia jalan keluar dari setiap persoalan. Siapa Yesus? Mereka bertanya, saya jawab. Yesus adalah jalan keluar dari setiap masalahmu. Allah sendiri bersaksi untuk dirinya. Tanpa melalui anakku Yesus, tidak ada orang satupun yang selamat. Datanglah kepada dia. Saya ngajak mereka. Ini kejadian di tengah perjalanan kereta api dari Semarang ke Surabaya. Saya tadinya tidak tahu kalau mereka ini orang saudara sepupu kita. Saya sampaikan firman, dia cuma ngomong, puji Tuhan. Kaget saya. Oh, berarti dia mulai tersentuh. Setelah perjalanan usai, kita pisah. Berapa bulan kemudian, dia kirim WA. Pak Yosua, saya boleh datang berkunjung ke rumah Bapak. Oh, silakan. Pak, siapa? Inisial S. Dia datang, dia cerita. Pak, setelah tempo hari Bapak menyampaikan sekelumit dari nama Yesus. Sekalipun saya bukan orang Kristen. Tetapi di dalam nama itu saya merasakan ada satu kuasa. Barusan ini Pak, kita ini sedang bergumul untuk anak-anak bisa beli rumah di Surabaya. Dia tinggal di Semarang. Saya berdoa, saya tutup dalam nama Yesus. Puji Tuhan Pak. Terjadi mujizat. Apa itu Pak? Tuhan berkati anak saya bisa beli rumah. Sekarang punya usaha di Surabaya. Bukan hanya itu. Ada beberapa pelayan atau pendeta dari mereka yang disebut kiai. Waktu mereka mau menjalankan tugas di Medan, saya tidak tahu tugas apa, saya tidak mau tanya karena saya tidak mau tahu. Terus gimana Pak? Pak Yosua doakan saya. Karena saya sering mendengar kesaksiannya. Doa orang Kristen itu manjur, katakan amin. Loh ini Pak Kiai loh. Pak Kiai bukan sembarangan Kiai, saya tahu siapa dia dan kedudukannya, saya tahu dia punya kedudukan spesial. Tetapi dia minta untuk saya mendoakan. Di saat di Medan tugas, pulang dia ketemu saya. Dan 3 kali dia mendengar saya menyampaikan khotbah di persekutuan. Dia ngomong, apa yang Bapak sampaikan, itu benar Pak. Di saat saya menjalankan tugas, ada satu bahaya yang mengancam keselamatan saya. Seperti Bapak katakan, sebut nama Yesus di saat dalam keadaan sulit. Saya sebut dalam nama Yesus. Saya diselamatkan dan hari ini saya ketemu Bapak. Wah, saya mendengar itu.
Puji Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan percayakan pada kita, yaitu kuasa Roh Kudus-Nya, biarlah kita sampaikan sebagai ucapan syukur melalui pelayanan di mana kita ada dan di mana kita bisa melayani. Saya senang dengan anak-anak muda yang hari ini memimpin pujian maupun pemain musik. Karena beberapa kali saya melayani di tempat ini, senior-senior dari gereja ini yang memimpin pujian maupun main musik. Tetapi puji Tuhan, pagi hari ini, anak muda yang main musik dan WL, dari ibadah pertama sampai ibadah barusan ini, mereka memimpin, saya merasakan lawatannya. Saya himbau, biarlah kita selalu bergandeng tangan, bersatu saling mendukung. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, yang senior mendukung yang muda mendukung senior, supaya nama Tuhan ditinggikan. Ayat berikutnya, mari kita lihat Yohanes pasal 2. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang jujur dan benar di hadapan siapapun, terlebih di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita lihat ayat yang tadi, ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kalau kita melihat sejarah kehidupan, biografi dari Yudas Iskariot, dia hatinya tidak seperti apa yang dia katakan. Dia berkata, sayang, minyak narwastu yang mahal dicurahkan di kaki Tuhan, itu pemborosan. Lebih baik kita jual uangnya, kita berikan kepada orang miskin. Jangan kita menjadi orang munafik. Jangan kita menjadi pribadi yang mendua hati. Apapun yang tidak benar, apapun yang benar, Tuhan tahu. Jadi kita ini biarlah melalui hati maupun mulut kita berbicara benar. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang penuh kuasa Roh Kudus berbicara benar, apapun yang kalian lakukan, Tuhan akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Pada suatu hari, dalam perjalanan saya pulang dari pelayanan dari Semarang ke Surabaya, hari itu saya mau pulang ke Semarang. Sampai di jalan Kota Pati itu kan jalannya lebar. Bisa berjalan sekaligus 4 atau 6 baris mobil. Saya mengendarai mobil dengan kecepatan kurang lebih 80 sampai 90. Tahu-tahu Tuhan berbicara dengan audible. Kurangi kecepatan mobilmu. Lihat di sebelah kirimu. Saya ke sana, di sebelah kiri itu ada 5 anak mengendarai sepeda. Sepeda ontel. Kurangi kecepatanmu. Dia dari jauh sudah memberitahu saya. Kurangi kecepatanmu. Saya tidak berpikir panjang, saya kurangi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak kecil yang naik sepeda ontel itu mendadak kurang 5 atau 7 meter. Nyebrang memotong mobil saya dengan kecepatan 80-90. Itu kalau Tuhan tidak memberitahu saya rambu-rambu, kurangi kecepatanmu, mungkin anak ini terlindas mobil saya. Tetapi Roh Kudus, penolong, pembimbing, pengajar yang dahsyat, akan menyertai kalian dimanapun kalian ada, untuk terhindar dari berbagai bahaya. Saya berhenti, saya banting setir itu dalam kecepatan itu, saya banting setir itu sampai mobil des, berarti di tengah jalan sampai saya dengar-dengar. Dengar-dengar itu apa ya? Tercengang-cengang. Yuh, ini tadi anak 5 terlindas mobil saya. Saya sudah berurusan dengan keluarga dan pemerintah. Saya mengucap syukur. Saya dengar-dengar, saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Engkau memberikan penyertaan pimpinanmu yang ajaib. Tadi pagi saya saksikan, Tuhan mengajar saya belok kanan, belok kiri, untuk menuju suatu perjalanan yang cukup jauh.
dari Beratang menuju rumah sakit Mitra Keluarga di Darmosat Telit. Tuhan coba ngomong belok kanan, belok kiri. Setiap ada traffic light Tuhan ngomong kanan, saya belok kanan. Kiri, saya belok kiri. Roh Kudus dahsyat. Tahu-tahu 3 berapa jam saya sampai di rumah sakit. Tuhan ngomong, lihat toh, kamu sudah sampai di rumah sakit. Saya ngomong, oh puji Tuhan. Itu roh penolong, pengajar, pembimbing kita yang ajaib. Kalau kita tidak mendambakan dan selalu mencari hadirat Tuhan di dalam rohnya, jalan kita akan banyak jebakan yang akan kita alami. Tetapi kalau kita yang barusan kemarin, yang sampai hari ini terakhir, pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita rindu untuk mencari hadirat Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai penerang dan penolong di dalam setiap gerak kita, yaitu Roh Kudus, maka perjalanan kita, apapun yang kita alami, kita akan mendapatkan kemenangan. Sampai kalian semua yang berbisnis pun, setiap mau buka toko, buka gemboan, katakan apa? Dalam nama Yesus aku buka tokoku. Amin. Kalian akan mendapat anugerah. Kalian akan mendapat berkat. Karena kalian mengawali semua kesibukanmu di dalam nama Yesus. Nama yang dahsyat. Kalian akan diberkati. Jangan lupa, setiap saat dimanapun saya boleh melayani sampai di mana-mana. Jawa Barat, Jawa Timur, saya selalu mengatakan, sertai dan pimpin aku dalam perjalanan ini Tuhan. Jauhkan segala sesuatu yang baik, yang tidak baik. Jauhkan dari orang-orang yang jahat, tangan-tangan yang tidak baik, dan kuasa roh yang jahat. Melainkan rohmu Tuhan. Saya selalu minta pimpinan Roh Kudus. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, menjadi mercusuar dan terang di dalam perjalanan kehidupanmu, aktivitasmu, usahamu, bisnismu, kalian akan melihat anugerah besar turun di dalam segala pekerjaanmu. Mari kita lanjutkan berikutnya. Tuhan Yesus berkata apa? Ayat 6. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Biarlah kita selalu menjadi Maria-Maria yang memberikan yang termahal untuk Tuhan. Tuhanmu tidak pernah berhutang, Bapak Ibu. Kemanapun saya melayani, saya akan berikan satu kesaksian Bapak Ibu. Kemarin bulan Maret, saya itu ada pelayanan dari tanggal 15 Maret sampai tanggal 16, tanggal 17 baru pulang. Nah, waktu saya mau berangkat, Semarang ini terjadi banjir. Seluruh kota Semarang tergenang air, termasuk rumah saya. Di dalam keadaan rumah banjir, saya mengalami sakit, badan menggigil, mata ini ingin mengeluarkan air mata terus. Saya ngomong be Tuhan, Tuhan ini tanggal 13 malam, lusa tanggal 15 pagi itu saya harus melakukan perjalanan pelayanan ke Surabaya sampai tanggal 17 Maret Tuhan. Lah nek saya dalam keadaan gini gimana saya bisa berangkat? Lalu saya manggil anak saya. Ini rekayasa manusia. Saya manggil anak saya untuk berkata, nak tolong, anak saya David, tolong papa setirkan mobil dari Semarang ke Surabaya untuk pelayanan. Anak saya mengatakan itu kira-kira jam 7:30 malam. Ya pak, besok tak anter, itu tanggal 14. Mendadak. Malam itu anak saya David diizinkan kena flu berat. Waduh menggigil. Saya diberi kabar dari istri saya, anakmu sakit. Kaget saya. Loh, lah terus gimana Tuhan? Saya kembali datang, Tuhan, besok pagi tinggal berapa jam lagi hambamu harus berangkat mengendarai mobil pergi ke Surabaya. Saya percaya Tuhan,
dalam berapa jam ini engkau sanggup pulihkan saya. Puji Tuhan. Bagi Tuhan kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, tidak ada barang yang mustahil. Paginya jam 5 saya bangun, anak Bapak Ibu. Saya bangun, saya kaget dengan diri saya sendiri. Tubuh ini sehat, hilang dari segala sakit. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya sampai ngomong, loh ini bener apa enggak? Saya keluar kamar, saya ngomong sama istri saya. Sebentar lagi jam setengah 10, jam 9 kita berangkat ke Surabaya. Loh, sing nyetir siapa? David sakit. Saya, istri saya enggak percaya. Loh, kamu sudah sembuh. Saya ngomong ini loh, wah saya gini. Saya sudah sehat. Tuhan sembuhkan saya. Saya mengemudikan mobil melalui lewat tol selatan, 5 jam kemudian sampai Surabaya. Waduh, sampai Surabaya, besok hari Sabtunya saya mau mulai pelayanan. Malamnya Tuhan izinkan saya sakit lagi. Saya sampai, loh ini piye toh Tuhan? Saya ini mau melayani, kok mau izin sakit? Sakit itu kambuh. Tapi saya berangkat, karena saya pernah bernasar. Selama saya masih bisa berdiri di kaki saya tidak pernah mengengsel pelayanan Tuhan. Dimanapun saya akan melayani Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban yang begitu dahsyat bagi saya. Saya berangkat. Anehnya, 10 session ke depan yang saya lakukan. Kalau waktu saya mau berangkat sakit. Puji Tuhan. Begitu saya naik mimbar, saya membaca Alkitab, saya berdoa, sembuh seketika dari 10 session. Saya kan mau, puji Tuhan. Wah, di situ saya tidak takut lagi. Saya ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil menyembuhkan saya 1 detik dari kegagalan kedua ginjal saya. Dalam 1 detik Tuhan cuma ngomong, bangun anakku, ginjal saya dua-duanya sembuh sampai hari ini. Akhirnya tanggal 16 malam saya besok harus pulang ke Semarang. 16 atau 15 saya lupa. 16 malam. 26, sorry. Berangkat tanggal 15 berarti 26. 26 malam saya gitu lagi menggigil. Loh Tuhan, ini besok saya mau pulang Tuhan. Mengendarai mobil dari Surabaya ke Semarang Tuhan. 4-5 jam. Saya bangun pagi. Saya kaget Bapak Ibu. Bagi saya secara medis tidak mungkin saya seketika sembuh. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bangun sehat. Saya mengendarai mobil 4 jam sampai Semarang. Karena Tuhan tahu besoknya saya ada tugas lagi di Semarang. Sampai hari ini, saya usia 74. Saya melayani Tuhan Semarang Surabaya kurang lebih PP sama ada di Surabaya 11 hari. Kurang lebih 870 kilo setiap saat saya melayani Tuhan di Surabaya. Tuhan berikan saya sehat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berdaulat dengan roh Allah, roh penolong, roh yang dahsyat, roh yang hebat, yang selalu menyertai kalian, apapun yang kalian buat, Tuhan akan selalu membuat kalian berhasil. Itu Roh Kudus. Maka tadi waktu ibadah pertama, waktu pencurahan Roh Kudus melalui 2 hamba Tuhan, Ibu Gembala dan Bapak Gembala, saya di situ hanya mengedangkan tangan, saya merasakan lawatan Tuhan begitu dahsyat. Lawatan Tuhan menjamah semua yang maju untuk diurapi. Saya percaya demikian juga akan terjadi kepada semua jemaat di session kedua. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Yohanes 12 ayat 9. Yesaya 60. Mari kita buka Yesaya 60. Yesaya 60. Jagalah hati dan pikiranmu. Jadikanlah Tuhan penerang dan Roh Kudus
pemimpin untuk memimpin hidupmu ke depan. Maka kita akan apa? Akan melihat. Mari kita buka Yesaya 60 ayat 20. Yesaya 60 ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Aminkan. Tuhan sendiri yang berkata, bagimu tidak ada matahari, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Secara logika, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak mungkin. Matahari tiap sore harus terbenam. Tetapi ini Allah yang berkata, bagimu akan ada matahari yang tidak terbenam dan bulan yang tidak pernah surut terangnya, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Berarti kita tidak lagi mengandalkan matahari dan bulan. Tetapi matahari dan bulan diganti oleh Tuhan Yesus sendiri dan kuasa Roh Kudus yang akan selalu menerangi perjalanan kita. Kalau Roh Kudus dan Tuhan sendiri yang menjadi menggantikan matahari dan bulan dan bintang dan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita, kita aminkan ayat ini. Ini akan terjadi di dalam kehidupan kalian. Amin. Ayat yang berikutnya, 10 sampaikan kemuliaan. Ayat 21. Pendudukmu semuanya orang benar. Tuhan berkata, pendudukmu berarti seluruh keluargamu akan menjadi orang benar, berarti mereka mendapat jamahan Roh Kudus sehingga hati mereka menjadi hati yang benar. Amin. Ayat berikutnya, mereka memiliki negeri untuk selamanya. Tuhan tidak mau anak-anaknya kontrak mengontrak. Itu memalukan nama Tuhan. Maka di sini dikatakan, sebab Tuhan akan pendudukmu semua orang, mereka memiliki negeri selamanya. Berarti sampai anak cucumu diberkati Tuhan punya rumah sendiri-sendiri. Katakan amin. Kalau kita orang Kristen yang punya Allah yang besar, kalau kita ini sudah sangat loyal dengan Tuhan, tetapi hidup kita kontrak mengontrak, itu Tuhan malu. Maka Tuhan berjanji, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Katakan amin. Anak menantu cucumu akan punya rumah sendiri-sendiri. Tidak mengontrak yang memalukan. Ayat berikutnya. Untuk selamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagungannya. Kenapa? Karena mereka ini sebagai tanaman yang dicangkok oleh tangan Tuhan sendiri. Bukan tangan manusia yang mencangkokkan kita, anak-anak kita, tetapi tangan Tuhan sendiri. Tangan yang berkuasa. Allah kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat melalui kuasa Roh Kudusnya yang mencangkokkan anak-anak kita boleh ada di sekitar kita dan mereka akan mengagungkan namanya supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu firman Tuhan. Ayat yang ke-11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Katakan amin. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Semua kembali ke hati kita. Di saat kita mendengar firman Tuhan, bukan mendengar dongeng yang lewat. Kita mendengar firman Tuhan, kita dengarkan dengan seksama
dan hati selalu berkata, amin. Kenapa? Karena firman Tuhan ini keluar dari mulut Allah, yang diwahyukan untuk semua anak-anak orang pilihannya. Maka mereka akan menikmati anugerahnya. Ayat berikutnya yaitu ayat 22b. Ayat 22b. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tuhan tadi sudah berfirman, Tuhan tadi sudah berjanji akan memberikan semua yang terbaik untuk anak-anakmu, dan engkau kalian semua, apapun yang kalian kerjakan, Tuhan akan membuat kalian berhasil. Anak-anakmu tidak kontrak mengontrak. Tuhan akan kirimkan berkat dari segala bangsa turun. Bisa enggak? Bisa. Berapa waktu yang lalu, saya ini di rumah ada sepeda motor 2, mobil 1. Tapi setiap waktu saya mau bersama istri saya pelayanan, saya terkendala dengan anak saya yang harus jemput putu saya dari sekolah. Waktu saya mau berangkat, anak saya ngomong, "Pak, sepeda motornya mau tak pakai untuk menjemput." Oke, saya ngalah. Saya mikir, Tuhan, mosok pelayanan terkendala dengan jemput putu. 2 bulan saya berdoa, Tuhan, aku minta sepeda motor. Karena kalau saya melayani orang di kampung-kampung naik penter yang gede segitu dengan mesin saya akan dimaki-maki orang kampung. Saya minta, saya lapor, Tuhan, jangan sampai hambamu dimaki-maki orang kampung. Aku minta sepeda motor yang baik, Tuhan. Saya berdoa 2 bulan. Waktu saya berangkat kemarin itu bulan Maret ke Surabaya, tahu-tahu rekening bank saya diisi orang 10 juta. Kaget saya. Loh, ini untuk apa, Tuhan? Kok kamu berkati aku 10 juta? Saya lupa. Tuhan ngomong, katanya kamu minta sepeda motor. Oh iya, ya Tuhan. Langsung saya telepon anak saya di Semarang. Fit, carikan papa sepeda motor dengan harga yang Tuhan berkati. Tuhan kirimkan sepeda motor indah luar biasa. Sehingga pelayanan saya tidak terganggu. Bapak Ibu, kalau kita ini hidup kudus, kenapa kita sering terkendala untuk meminta berkat? Saya berikan rahasianya. Kenapa? Kenapa segala usaha kita sering gagal? Kenapa? Kita cuma bertanya-tanya, ada apa Tuhan? Saya bukakan rahasia. Jaga kekudusanmu di hadapan Tuhan. Kekudusan, kebenaran yang engkau pegang akan menjadi mercusuar di dalam usahamu, yang akan menerangi segala usaha pekerjaanmu dan tokomu dan rumah tanggamu. Itu yang menjadi kendala. Tetapi kalau kita hidup kudus, berkenan, maka Tuhan berkata kepada Abraham, oleh karena engkau Abraham yang taat, setia, berpegang akan segala hukum-hukummu, karena kebenaranmu, karena kekudusanmu, maka seluruh jagat raya ini, seluruh manusia mendapat berkat. Demikian juga dengan rumah tangga kita. Antisipasi hidup kita dari segala dosa. Dosa yang ada di pikiran, dosa yang ada di tindakan. Kalau kita hidup selalu berjalan di dalam kekudusan firman Allah, melalui kuasa pimpinan rohnya, segala perjalanan usahamu selalu mendatangkan keberhasilan. Amin. Itu firman. Saya buktikan ini dari berulang kali. Waktu saya minta rumah, Tuhan kirimkan rumah. Saya waktu beli rumah punya uang cuma 5 juta. Betul, ini ada istri saya sebagai saksi dan Tuhan mendengar. Waktu saya ditawari rumah, karena istri dari yang punya rumah ngomong gini, Pak, rumah itu dijual sama Pak Hadi, jangan dijual pada orang lain. Saya ditelepon, Pak Hadi, suami saya ngomong Pak Hadi yang harus beli rumah itu. Lah saya buka
rekening ATM saya cuma ada 5 juta. Lah saya cuma punya 5 juta. Saya ngomong sama istri, piye ini 5 juta tok. Saya diminta datang kepada pemilik rumahnya. Saya diminta, Pak Adi mau ngasih persekot berapa? Loh, harga rumah saya yang suruh menentukan, opo ono. Orang Jawa ngomong, jual rumah saya yang mau membeli yang suruh menentukan harganya. Itu sudah anugerah. Saya waktu nyodorkan 5 juta, dia berkata, loh Pak Adi, ini uang apa? Ya itu uang persekot rumah. Wah, saya diketahui. Loh, beli rumah kok persekotnya 5 juta. Loh, terus kapan sisanya, Pak? Saya sebagai hamba Tuhan, ya saya jawab apa adanya. Ya tunggu berkat Tuhan. Saya waktu ngomong gitu diketawain sama mereka. Berkat Tuhan. Lah sampai kapan? Saya tidak bisa jawab. Pokoknya tunggu berkat Tuhan. Saya pulang. Saya 2 hari kemudian saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan. Pak Adi, saya ingat rumah yang dipinjamkan kamu kan tinggal 2 minggu kamu harus keluar dari rumah itu. Saya ngomong, terus saya ditanya, kamu mau kemana Pak? Saya jawab dengan iman, hambanya tidak akan tidur di kolong jembatan. Langsung Tuhan gerakkan ibu ini. Pak, kamu punya uang atau saldo berapa? Saya punya 5 juta tadi tak persekotkan, saya diketawain yang punya rumah. Kapan lek lunas? Tuhan cari gara-gara. Tuhan buka kegelapan itu menjadi terangnya yang luar biasa. Ibu ini ngomong, Pak kirim nomor rekeningmu. Saya ngomong, nomor rekening yang mana? Saya sampai bingung, nomor rekening, ya nomor rekening bankmu toh Pak. Saya kirimkan. Tidak sampai 1/4 jam, saya ditelepon balik. Pak, uang harga rumah itu sudah ada di rekening bankmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Allah, tidak ada yang mustahil untuk Allahmu, Roh Kudus yang dahsyat. Waktu saya ngebel yang punya rumah, Pak besok ketemu saya di notaris. Yang punya rumah genten tidak percaya. Loh Pak Adi, kamu tuh 2 hari yang lalu ngomong tunggu berkat Tuhan. Loh ini baru 2 hari kamu minta saya datang ke notaris. Itu guyon apa sungguh-sungguh? Loh bener. Ayo kita ketemu di notaris. Waktu dia ketemu saya di notaris masih tanya lagi. Loh ini bener Pak Adi mau beli rumah saya. Sudah uangnya sudah di rekening saya. Dapat dari mana enggak usah tanya, Tuhan kirim saya. Teken. Hasil teken tidak diserahkan kita berdua, saya diminta untuk datang ke bank dulu. Sampai di BCA, rekening itu saya transfer, dia yang punya telepon sama notarisnya. Pak, Bu notaris, ini Pak Adi sudah ngelunasi, saya suruh ngambil bukti pelunasan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan, rahasia keberhasilan di dalam Tuhan, andalkan Yesus, dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam keadaan ekonomi yang sulit seperti saat ini, banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan mengeluh. Mereka bingung mencari makan untuk tiap hari, tok mereka bingung. Tetapi bagi kita orang yang mendapat perjanjian dari Allah, yang sudah ada meterai darah Yesus sebagai orang yang diselamatkan, yang melalui kuasa Roh Kudus penolong, pengajar, pembimbingmu yang dahsyat, dia akan memberkati setiap langkahmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan sebuah lagu. Penuhi sekarang. Kita akan masuk di dalam pencurahan Roh Kudus. Kita minta Tuhan penuhkan kita. Saya minta dengan hormat semua jemaat berdiri. Hormati Roh Kudus, hormati Tuhan Yesus. Tuhan
hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Hatiku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidup-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk campur tangan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai mercusuar dan terang di dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Untuk kami selalu rindu membangun hadirat Tuhan dan selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan, supaya Roh Kudus semakin luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sadar tanpa Roh-Mu Tuhan sebagai penolong, pengajar, pembimbing yang dahsyat, kami pribadi tidak ada apa-apanya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Kami hanya mengandalkan Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus penolong, pengajar, pembimbing yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Suara manusia berhenti. Kami hamba-Mu mohon Roh-Mu yang akan terus berbicara, yang akan terus mengurapi seluruh jemaat-Mu yang ada di bawah, yang ada di atas, walaupun sekalipun yang mengikuti ibadah online. Engkau berkati kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Berkati Ibu Bapak Gembala Sidang. Bukakan rahasia-rahasia kerajaan surga yang belum terungkap. Dengan kuasa Roh Kudus, semuanya akan dijabarkan dengan luar biasa, supaya jemaat ini semakin dahsyat di dalam Engkau. Berkati gereja-Mu ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Terima kasih Pak Adi yang sudah jauh-jauh dari Semarang memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengurapi saudara-saudara karena hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Napak tilas 2000 tahun yang lalu. Saudara berbaris aja ya. Nanti langsung kembali. Silahkan. Urapan ini diperlukan. Karena urapan ini adalah urapan kesembuhan, urapan menjadi pemimpin, urapan untuk mempunyai kuasa dalam bersaksi, memberitakan pekerjaan Tuhan yang ajaib sampai seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekarang minyak ini memang minyak biasa, tetapi biarlah yang mengurapi engkau Tuhan Yesus sendiri, dan biarlah minyak ini hanya menjadi sarana saja. Jangan menaruh iman kepada minyak ini, tetapi taruh imanmu kepada Sang Pembuat jagat raya ini, Yesus Kristus Tuhan. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Terimalah urapan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga engkau dapat mengajar apa yang diajarkan Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku mengurapi engkau. Biarlah pengurapan kesaksian ini datang dalam hidupmu, mengalir memenuhi hidupmu. Urapan kesembuhan ada di dalamnya. Urapan sebagai pemimpin ada di dalamnya. Terima dalam nama Yesus. Amin. Terima urapan dari Bapa Saudari dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga apa saja yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Amin. Terima urapan dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi engkau dengan hikmat bijaksana, kekuatan yang baru, penuhi dengan hati yang penuh kasih,
melayani Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Aku mengurapi Engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga Engkau sanggup berdiri menghadapi segala permasalahan di hidupmu. Tuhan yang memberi Engkau kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Roh Kudus mengalir memenuhi hidupmu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberi Engkau urapan yang baru. Bersaksilah, bersaksilah sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan mengurapi Engkau dengan kekuatan baru, sehingga Engkau dapat melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima. Amin. Aku mengurapi Engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidupmu dengan hikmat bijaksananya, dengan kekuatan dari sorgawi. Terima dalam nama Yesus. Amin. Roh Kudus memberi Engkau pengurapan kesembuhan ilahi, mengalir dalam nama Yesus. Engkau diurapi sampai menjadi saksi Tuhan sampai seluruh ujung bumi. Terima dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi Engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengalir. Engkau punya kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima sehingga Engkau jadi saksi Tuhan. Amin. Terimalah urapan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengalir memenuhi hidupmu menjadi istri penolong suami. Hati yang luka diperbaiki. Mengalir kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Memampukan Engkau memimpin kelompokmu, memimpin sebagai istri dalam rumah tanggamu. Amin. Terima urapan baru dari Tuhan Yesus, sehingga segala apa yang kau usahakan berhasil dan beruntung. Tuhan menyertai engkau di segala jalan. Terima urapan baru. Amin. Urapan Tuhan mengurapi engkau dengan urapan baru, urapan kesembuhan, urapan kesaksian untuk bersaksi dalam nama Yesus. Bapa mengurapi engkau dalam nama Yesus. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Amin. Tuhan mengurapi engkau dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kemanapun kau diutus, engkau menjadi saksi Kristus. Amin. Terima urapan baru dari Tuhan yang memampukan engkau untuk berkarya dalam nama Yesus. Amin. Terima urapan baru dari Tuhan, mengalir memenuhi hidupmu, mengubahkan hidupmu yang susah menjadi sukacita. Terima urapan baru. Amin. Tuhan mengurapi engkau dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengalir hidupmu, hidup yang lama sudah diganti dengan hidup yang baru dalam nama Yesus. Amin. Bapa mengurapi engkau, memampukan engkau menjadi nenek, menjadi ibu, menjadi sahabat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati hidupmu luar biasa. Terima urapan baru. Amin. Terima urapan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengurapi engkau sehingga jalan-jalanmu menjadi terang dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyembuhkan engkau dari segala penyakitmu, membawa engkau untuk bersaksi bagi nama Tuhan dalam nama Yesus. Terima. Amin. Tuhan mengurapi engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, urapan keberhasilan, urapan kasih dari Allah dalam nama Yesus. Amin. Tuhan mengurapi engkau dengan urapan yang baru. Kesedihan diganti dengan sukacita. Hidup yang
buram diganti dengan hidup yang terang. Kalau terang itu datang, kegelapan akan hilang. Terima terang itu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan mengurapi engkau sehingga engkau mendapat pekerjaan-pekerjaan dan terobosan yang baru dalam hidupmu. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Amin. Tuhan mengurapi engkau menjadi istri, menjadi ibu yang mendidik anak-anak takut kepada Tuhan. Terimalah pengurapan baru dari Roh Kudus. Tuhan mengurapi engkau setiap hari, yang memberi engkau kekuatan yang baru. Jangan takut, karena Tuhanlah yang menolongmu dan Dia ada di sampingmu senantiasa. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sehingga apa saja yang kau kerjakan, engkau akan berhasil dan beruntung. Dengan urapan kuasa Roh Kudus, engkau sanggup menghadapi kejamnya dunia ini. Dalam nama Yesus, terima. Amin. Tuhan mengurapi engkau dengan urapan yang baru. Tuhan sedang membuka jalan dalam hidupmu. Yeremia 29 ayat 11 akan berlaku dalam hidupmu. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi engkau dengan urapan penyembahan, pujian, dan kesaksian bagi nama Tuhan. Terima urapan baru hari ini. Engkau sehat, engkau sembuh, engkau bersukacita kembali dalam nama Yesus. Terima urapan baru dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin engkau berkarya bagi kerajaan-Nya. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika engkau menyanyi, maka engkau akan membawa pujian itu ke hadirat Tuhan dan membawa banyak orang datang menyembah Tuhan. Terima urapan baru dalam nama Yesus. Mengalir Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku mengurapi engkau, memampukan engkau menjadi pemimpin, baik itu di kantor maupun di rumah. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus. Terima. Amin. Tuhan mengurapi engkau supaya engkau berkenan di hadapannya dan menjadi pelayannya yang setia. Terima urapan yang baru. Amin. Tuhan mengurapi engkau sehingga segala jalanmu terbuka di hadapanmu. Segala penghadangan aku cabut dalam nama Yesus, dan terima terang Kristus yang menerangi jalan-jalanmu dengan hikmat-Nya. Amin. Bawalah seluruh persembahan hidupmu, persembahkanlah seperti dupa yang harum di hadapan tahta. Kuduskanlah roh tubuh jiwamu, berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, terima urapan baru dalam nama Yesus. Amin. Tuhan mengurapi engkau dengan urapan yang baru. Pada siang hari ini terima urapan dari Bapa Surgawi, menyebabkan engkau bisa mendengar, engkau bisa bercakap, karena Roh Kudus ada dalam dirimu. Terima urapan ini dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir. Tuhan memulihkan engkau. Setialah di dalam Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ketika Tuhan mengutus engkau pergi ke bangsa-bangsa, terimalah urapan itu. Urapan pengutusan ada padamu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dalam segala jalanmu. Kuduskan pikiran-pikiranmu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan akan memimpinmu dalam segala jalan yang kau lalui. Terima urapan baru. Tuhan mengutus engkau pergi ke bangsa-bangsa. Terima urapan itu dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Omnipotent Father,
bagi Tuhan. Dan biarlah hadirat Tuhan tetap ada di sini, sehingga orang yang keluar masuk ke tempat ini hidupnya menjadi kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan telah mengubahkan menjadi baru. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, amin. Tuhan melindungimu, amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.